alasan kamu harus belajar bahasa Inggris. Walau udah kerja. Sebenarnya melihatnya lebih begini, modul belajar saat ini, kayaknya dari zaman aku sekolah dulu ya, itu mostly terbitannya adalah dalam edisi bahasa Inggris kan. Jarang yang sudah tertranslate ke Indonesia, maupun sekarang kayak modul-modul yang online, itu mostly itu bahasanya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau kita menguasai, saat kita harus kayak melihat gitu ya kontennya, kemudian itu sehubungan dengan pekerjaan kita, itu akan lebih mudah untuk kita mempelajari. Karena kalau harus translate dulu, dibaca lagi translator langsung kan belum tentu isinya juga sesuai dengan yang kita harapin gitu. Itu lebih karena kalau aku sih menyarannya ke sana ya. Kenapa perlu untuk menguasai bahasa Inggris itu yang pertama. Yang kedua, peluang pekerjaan menurutku sekarang tuh tidak hanya dibatasi dengan area Indonesia saja gitu ya. Bahkan kerjaan ini datang dari luar tuh mulai banyak loh masuk ke Indonesia. Dan talent-talent, kalau misalnya tadi kita bicara talent-talent tech gitu ya, sebelumnya kan banyak kan dari India. Sekarang berkembang lagi Vietnam, kemudian di Thailand. Nah, Indonesia sendiri tuh punya base yang kuat sebenarnya untuk teman-teman ini, tetapi exposure-nya kurang. Dan karena keterbatasan bahasa biasanya juga ngaruh. Nah, ini kalau kita mempelajari bahasa Inggris sendiri sebenarnya betul-betul membuka kesempatan buat kita punya exposure yang lebih gede, yang lebih luas untuk masuk ke industri yang mungkin tidak dibatasi lagi dengan region, dengan negara. Dan peluang bekerja, kalau kita ngomongnya adalah sebenarnya tadi yang aku bilang di waktu di dalam mengenai global workforce, itu akan bisa mereka buat sendiri gitu, opportunity untuk mereka berkembang, nggak cuma di Indonesia. Betul. Intinya gini, AI, kemudian let's say kita sebut brand dan ChatGPT, Gemini, ya kan? Terus ada juga Copilot yang punya Microsoft itu. Mereka itu tools untuk membantu kita. They are not the main tools. Mereka bukan replacement-nya kita. Jadi kita tetap harus belajar karena ide itu adanya kan di kepalanya manusia, bukan dari AI-nya. Jadi manfaatkan AI ini sebagai tools untuk membantu kita belajar, untuk membantu kita crafting ideas, untuk membantu kita menguasai hal-hal yang baru supaya kita jadi punya skills yang bagus gitu ya, untuk kita bisa lebih dibutuhkan gitu ya, tanda kutip. Dan kitanya sendiri kalau kita mau belajar, otomatis kan apapun yang ada di kepala kita, thinking yang kita punya, creativity, terus insights, apapun itu bisa kita bawa untuk kita tunjukkan, istilahnya begitu. Remember, semua digital teknologi yang ada itu adalah supportingnya kita. Isinya, strategiknya, otaknya masih tetap kita manusia. Makanya kita tetap perlu juga harus tetap belajar. Betul, harus make time sih. Karena biasanya kecenderungannya, aku mau ngerjain kerjaan aku dulu deh, belajarnya nanti gitu. Tapi kalau kita sudah komit sama diri sendiri bahwa aku mau belajar, dan kita berpegang pada komitmen itu tadi yang aku bilang, 15 menit, 30 menit, 20 menit pun tidak masalah, asal kita continue. Harus dibiasakan dulu. Sama halnya kayak ya orang kan kalau mau bisa melakukan sesuatu kan harus membiasakan untuk memproses dulu ya. Jadi itu yang harus dilakukan, make time. Dan di lock, nggak boleh diganggu-ganggu gitu. Misalnya pagi ternyata nggak bisa, ada meeting lebih pagi nih, ya udah berarti harus dipindahkan dan itu harus komit, nggak boleh dilewati. Karena once kita melewati, terusnya kita akan mencari alasan untuk nggak usah gitu. Jadi harus beneran make time, harus beneran punya waktu untuk belajar.